Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afri Sundari Sulastri, Sarjana Hukum. Saya bekerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu di bidang penyiapan pembangunan dan pemukiman transmigrasi. Saya ditugaskan sebagai Kepala Seksi Pembangunan Pemukiman dan Penataan Persebaran Penduduk. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi itu terdiri dari 5 bidang dan 1 sekretariat. Bidangnya yaitu 3 bidang ketenagakerjaan dan 2 bidang transmigrasi. Bidang ketenagakerjaan yaitu bidang HI dan pengawasan, bidang penta kerja, dan bidang latas. Untuk bidang transmigrasi, yaitu bidang pemukiman dan bidang pembinaan. Pada bidang penyiapan pembangunan dan pemukiman transmigrasi terdiri dari 2 kasih, yaitu Kasih Pembangunan Pemukiman dan Penataan Persebaran Penduduk, yaitu saya sendiri, dan Kasih Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Di bidang transmigrasi itu ada fungsional khusus namanya PSM, Penggerak Swadaya Masyarakat. Penggerak swadaya masyarakat adalah sebagai mitra pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif. Saya akan mendeskripsikan tugas dan fungsi saya sebagai Kepala Seksi Pembangunan Pemukiman dan Penataan Persebaran Penduduk Transmigrasi. Secara umum, tugas saya adalah sebagai perencana atau pengawas pembangunan pemukiman seperti perumahan, sarana dan prasarana dasar, dan lingkungan penempatan transmigrasi. Yang kedua, sebagai penataan persebaran penduduk trans agar sesuai dengan daya dukung wilayah, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai pengawas atau mengevaluasi serta memberikan rekomendasi terkait pembangunan dan pemanfaatan wilayah transmigrasi. Jenis pelayanan yang diberikan di pembangunan pemukiman dan penataan persebaran penduduk ini adalah memfasilitasi penempatan transmigrasi, seperti misalnya transmigrasi didatangkan dari Pulau Jawa akan ditempatkan di wilayah Provinsi Bengkulu di kabupaten. Kita bidang permukiman itu memfasilitasi untuk penampungan dari mereka tiba di Provinsi Bengkulu. Kita akan menyiapkan asrama selama 1 malam, kemudian baru kita akan mengantar warga transmigrasi ke lokasi transmigrasi. Selama di penampungan asrama itu untuk konsumsi kita yang menyediakan. Kemudian kita yang memfasilitasi alat angkut untuk ke lokasi transmigrasi. Setelah ditempatkan di lokasi transmigrasi, mereka sudah mendapat rumah sesuai dengan nomor undian, biasanya begitu, ada undiannya. Jadi mereka nggak bisa milih mau rumahnya yang nomor berapa, itu sudah ada, kita kasih undian. Kemudian mereka ditempatkan, lalu selama 1 tahun akan kita beri jatah hidup seperti sembako untuk mereka bertahan hidup sampai pertanian atau lahan yang mereka kelola sudah bisa menghasilkan dan menghidupi keluarga mereka. Karena tugas Kasih Pembangunan Pemukiman dan Penataan Persebaran Penduduk ini berhubungan langsung dengan manusia, jadi kepemimpinan Pancasila itu sangat dibutuhkan ya, karena langsung bersinggungan dengan manusia, dengan orangnya. Jadi sila dari Pancasila itu benar-benar harus diutamakan. Seperti hambatan-hambatan yang kami temui dalam pelaksanaan tugas kami, yaitu karena bersinggungan langsung dengan manusia kan. Jadi di saat penempatan itu mungkin ada yang nggak betah gitu dengan kondisi wilayah transmigrasi. Nah, itu banyak warga transmigrasi yang meninggalkan lokasi. Pada umumnya itu apabila sudah 1 tahun, kita kan dalam 1 tahun kita beri mereka jatah untuk hidup. Nah, setelah 1 tahun itu putus dari pemerintah, mereka harus mandiri gitu. Mereka harus mandiri mengerjakan lahan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk bercocok tanam. Pada umumnya banyak yang tidak sanggup, akhirnya meninggalkan lokasi. Ini adalah salah satu kendala yang kami hadapi di lapangan. Ini saya mengambil analisis isu tentang pengaduan di lokasi transmigrasi. Misalnya warga transmigrasi menemukan kendala-kendala atau masalah di lokasi transmigrasi, seperti lahan mereka yang diambil oleh warga setempat, atau diambil oleh perusahaan perkebunan, atau pengaduan tentang masalah-masalah yang timbul di lokasi transmigrasi. Nah, karena lokasi transmigrasi yang jauh, biasanya di pedalaman, kebanyakan yang di pedalaman ya, dan untuk menuju ke kota itu jauh, di samping jauh, terkadang akses jalannya juga susah. Jadi untuk menyampaikan satu masalah aja yang terjadi di lokasi trans itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya mempunyai ide solusi agar dibentuk kotak pengaduan. Jadi mereka bisa lewat SMS atau lewat WA. Kalau yang daerah yang sinyalnya susah mungkin lewat SMS atau telepon. Kalau yang sinyalnya bagus bisa lewat WA. Itu kontak pengaduan. Buat semacam peta lokasi transmigrasi nanti, di mana yang paling banyak
pengaduan atau paling banyak masalah, maka petanya akan berwarna merah. Nah, itu akan diutamakan untuk diselesaikan. Itu solusinya. Demikianlah penjelasan saya mengenai tugas dan fungsi Kepala Seksi Pembangunan Pemukiman dan Penataan Persebaran Penduduk di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang sesuai dengan agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara, serta isu dan solusi kreatif yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.